Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel Andi TV. Nah, dulur-dulur, hari ini kita akan berbagi di panti asuhan di daerah Wonoayu. Nah, sebelum kita ikuti acara santunan hari ini, saya punya cerita sedikit dulur-dulur. Barangkali cerita ini nanti bermanfaat untuk dulur-dulur yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Begini dulur-dulur, saya punya teman ngaji, kebetulan kita sama-sama ngaji tauhid. Nah, teman saya ini dulur-dulur luar biasa, akhlaknya sangat baik, sangat bagus. Saya banyak belajar pada teman saya ini dulur-dulur. Kok bisa teman saya ini akhlaknya itu sangat baik itu menurut saya dulur-dulur. Jadi setiap harinya beliaunya bekerja juga. Di rumahnya beliaunya juga punya santri dulur-dulur. Nah, saya sangat salut. Saya belajar sama teman saya ini. Saya tanya, sampean kok akhlaknya bisa sebaik ini? Gimana caranya? Jawabnya singkat dulur-dulur, dan sangat mudah, sangat gampang. Yaitu dasar dari agama Islam itu apa? Yang ibadah yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu dulur-dulur, ternyata teman saya ini belajar dari hikmah wudhu dulur-dulur. Saya tanya, "Saman kok bisa akhlaknya sebagus ini, gimana caranya?" Kata teman saya menerapkan ajaran tentang wudhu. Kok bisa? Coba saman ajari saya, agar supaya saya bisa mempunyai akhlak sebaik jenengan. Beliaunya bercerita dulur-dulur tentang wudhu. Wudhu itu dulur-dulur artinya apa? Toharo. Toharo itu artinya bersuci, mensucikan diri dari apa? Dari kotoran. Wudhu itu artinya kan membersihkan diri dari kotoran. Nah, kalau kita lihat secara fisik memang dari kotoran badan itu dulur-dulur. Tetapi hakikat dari wudhu itu dulur-dulur, ya, wudhu itu bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam akhlak kita dulur-dulur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang Islam sebelum melakukan ibadah itu wudhu dulu, bersuci dulu, atau membersihkan diri dulu. Itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita atau akhlak kita dulur-dulur, yaitu sebelum kita istilahnya bangun tidur, nah, kita harus membersihkan diri dulu dengan wudhu. Apa artinya dulur-dulur? Ini makna secara hikmah dulur-dulur. Bukan hanya sekedar wudhu membersihkan berbasuh air, itu tidak seperti itu dulur-dulur. Ya, jadi ini hikmah dari wudhu. Wudhu itu artinya toharo. Toharo itu dengan bersuci atau berwudhu. Nah, toharo itu membersihkan diri dulur-dulur. Nah, wudhu yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara berkumur dulur-dulur. Nah, kalau kita tarik secara dalam dulur-dulur, berkumur itu membersihkan di dalam mulut ini. Barangkali mulut kita ini ada kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan. Kalau kita tarik secara dalam lagi dulur-dulur, berwudu artinya membersihkan ini, wilayah ini, artinya membersihkan mulut kita dari apa? Dari pembicaraan yang tidak baik, pembicaraan yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang tidak berguna. Ini yang keluar dari mulut kita, ini harus bersih dulur-dulur. Jadi kenapa berwudu itu? Yang pertama berkumur, yaitu membersihkan mulut. Omongan kita yang keluar dari mulut ini, omongan kita dulur-dulur,
itu harus baik, harus bagus, tidak menyakiti orang, ya, tidak mencela orang, tidak mencemooh orang. Nah, itu. Saya pernah ditanya dulur-dulur, apa tentang zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini dulur-dulur nun sewu nggih, nun sewu. Banyak sekali orang yang suka mengkritik. Mengkritik. Nah, mengkritik itu bagus dulur-dulur. Kalau kritik yang konstruktif, membangun. Nah, biasanya kalau kritik yang membangun itu dulur-dulur itu dari eh, hasil karya kita, kinerja kita, itu dulur-dulur. Akhlak kita itu dulur-dulur yang dilakukan. Jadi membangun, oh ini apa namanya, hasil karya anda, hasil karya anda ini kurang bagus. Harusnya seperti ini loh, seperti ini. Nah itu contoh dari kritik yang membangun dulur-dulur atau konstruktif dulur-dulur. Itu yang bagus, yang membuat diri kita nanti bisa memperbaiki diri, memperbaiki kinerja kita, memperbaiki hasil karya kita, memperbaiki akhlak kita, itu dulur-dulur. Tapi yang paling bahaya dulur-dulur yaitu kritik yang destruktif atau menghancurkan. Nah, kita hati-hati dulur-dulur dengan medsos zaman sekarang ini milenial. Banyak medsos kita gunakan. Contohnya WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan kritik yang saya lihat, yang saya dengar di Facebook, di WA dan lain sebagainya, medsos ya. Itu kritik yang destruktif atau menghancurkan dulur-dulur. Biasanya kritik yang menghancurkan itu biasanya itu dilihat dari orangnya. Kalau kita nggak seneng sama orang itu, meskipun hasil karya orang tersebut baik, kita nggak mau terima. Kita cari celahnya. Itu yang bahaya sekali dulur-dulur. Itu tidak membangun dan menghancurkan, cenderung itu dulur-dulur apanya ya? Cenderung membuat orang tidak berkembang. Nah, itu yang bahaya. Biasanya dulur-dulur nun sewu ya, itu yang disebut hasut. Itu bahaya sekali dulur-dulur. Kita jangan sampai seperti itu dulur-dulur. Kalau kita suka mengkritik orang, boleh, bagus. Akan tetapi kritik yang konstruktif dulur-dulur, yang membangun. Jadi supaya apa? Supaya orang tersebut tujuannya supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi dulur-dulur. Itu yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh agama. Tapi kalau kritik yang menghancurkan atau nama lainnya adalah destruktif, itu jangan sampai kita lakukan dulur-dulur. Makanya kita harus menahan omongan kita. Kalau penting kita ngomong, kalau bagus kita ngomong, kalau tidak menyakiti orang kita ngomong. Ya nggak apa-apa, monggo silakan ngomong, sampean punya mulut kok. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita ini kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan orang, yang mencela orang, ya jangan sampai terjadi dulur-dulur. Itu namanya hasud. Dan hasud itu adalah perbuatan yang sangat amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dulur-dulur. Nah, saya ini seperti ini dulur-dulur, menyampaikan seperti ini karena saya sayang sama dulur-dulur, saya cinta sama dulur-dulur yang ada di Indonesia. Nah, agar supaya kita bareng-bareng menjadi orang yang baik dulur-dulur ya, itu. Jadi belajar dari ilmu wudhu yang pertama. Kenapa ilmu wudhu yang pertama itu urut-urutannya berkumur dulu dulur-dulur, ditaruh di depan oleh Allah SWT. Nah, karena dari sini dulur-dulur, dari mulut kita ini dulur-dulur, kita bisa menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang jelek ya, ini. Dan dari mulut kita ini dulur-dulur, itu bahaya kalau yang keluar itu kata-kata yang jelek, memfitnah, mencemooh orang, mengadu domba. Semuanya dari sini dulur-dulur. Bermula dari sini. Dari hadis Nabi yang pernah saya dengar. Jadi keselamatan anak Adam itu kebanyakan, atau cilakanya anak Adam itu kebanyakan dari mulut dan kemaluan. Dua itu dulur-dulur. Jadi kita harus bisa menjaga dua itu dulur-dulur. Yang keluar dari dua itu dulur-dulur. Jadi kita mohon
pertolongan dari Allah SWT agar bisa menjaga mulut kita ini dulur-dulur ya. Oke, kita belajar sama-sama dulur-dulur. Yang kedua yaitu mencuci lubang hidung. Nah, itu kalau kita tarik ke dalam lagi dulur-dulur, kita ambil hikmahnya, yaitu nafas kita ini dulur-dulur itu sumbernya dari Allah SWT. Itu. Jadi kalau kita sudah tidak bisa bernafas alias mati, jadi keluar masuknya nafas ini dulur-dulur itu dari Allah SWT, karena rahmat dari Allah SWT. Makanya kita setiap kali bangun tidur kita selalu ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Allah SWT yang hari ini bisa memberikan kita kehidupan, masih diberi kesempatan untuk hidup dulur-dulur. Itu kita berterima kasih. Dan untuk kesempatan hidup ini dulur-dulur, mari kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu yang nomor 2 dulur-dulur. Terus yang nomor 3 yaitu mencuci muka. Nah, mencuci muka ini dulur-dulur. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu dulur-dulur kita punya raut wajah, raut muka ini selalu sumeh. Sumeh bahasa Jawanya gitu. Jadi selalu membuat orang itu senang melihat kita itu. Jadi kita harus selalu senyum, selalu dengan orang selalu menunjukkan wajah yang baik, yang ramah gitu dulur-dulur. Itu penting sekali dulur-dulur dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, di keluarga, di masyarakat, dan di dalam pergaulan teman-teman kita dulur-dulur. Kita harus selalu menampilkan wajah yang ceria, yang senang gitu dulur-dulur. Ya, itu. Terus mencuci yang keempat, mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu dulur. Itu hikmahnya dulur-dulur, mencuci tangan itu kita jangan istilahnya pek pinik barang orang lain. Jadi kita itu jangan mengambil hak orang lain. Itu dulur. Itu enggak bagus dulur-dulur. Jadi kalau kita sudah punya rezeki seperti ini, dijatah seperti ini oleh Allah SWT, ya sudah. Itu. Jangan sampai mengambil hak orang lain, termasuk salah satunya ya korupsi dan lain sebagainya. Kita pokoknya yang bukan hak kita itu jangan kita ambil. Ya, itu dulur-dulur. Hikmah yang keempat dari wudhu dulur-dulur. Yang kelima, mengusap kepala ini dulur-dulur. Kalau kita ambil hikmahnya, nah, maka kita jangan berburuk sangka dengan Allah SWT. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah SWT dulur-dulur. Jadi kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah SWT dan saudara-saudara kita, maka kita akan nyaman hidup kita dulur-dulur. Jadi berburuk sangka itu terutama kepada Allah SWT dulur-dulur itu sangat amat tidak baik dan tidak sopan. Itu dulur-dulur. Jadi kepala ini untuk berpikirlah yang baik-baik. Mari kita berpikir yang baik-baik itu ya kepada teman-teman kita itu. Terus terutama kepada Allah SWT yang memberikan kita kehidupan ini dulur-dulur. Terus yang keenam dulur-dulur yaitu membasuh telinga. Apa artinya dulur-dulur? Kita diberi pendengaran oleh Allah SWT. Dengarkanlah yang baik-baik saja. Gunakanlah untuk kepentingan yang baik-baik saja. Jadi contoh, kita ngaji, kita belajar, kita menuntut ilmu yang baik-baik. Nah, itu yang kita serap, yang kita masukkan telinga kita dulur-dulur. Jadi telinga diciptakan oleh Allah SWT ini gunanya untuk mendengar yang baik-baik. Yang nggak baik kita tinggalkan dulur-dulur. Segala sesuatu yang nggak baik kita tinggalkan. Itu. Terus yang ketujuh dulur-dulur, yang terakhir yaitu membasuh kaki. Nah, hikmahnya yaitu kita diberi kaki oleh Allah SWT untuk melangkah kemana-mana, kemanapun kita pergi. Langkah itu gunakan untuk langkah yang bermanfaat, yang baik, yang bermanfaat.
Kalau langkah ini menuju sesuatu yang tidak baik, tidak bagus, jangan dilakukan dulur-dulur. Nah, itu. Nah, jadi langkah kita menuju ke tempat yang baik-baik. Tempat ngaji, tempat perkumpulan teman-teman yang baik, itu. Tempat untuk kegiatan kita santunan, sedekah, dan lain sebagainya dulur-dulur. Jadi dulur-dulur, hikmah dari wudhu itu dulur-dulur, kalau kita bisa menerapkan ilmu wudhu itu dulur-dulur pada diri kita, insya Allah, katanya teman saya, insya Allah Anda pasti akan menjadi orang yang baik. Karena ajaran di dalam wudhu itu dulur-dulur sangat baik sekali. Kita nggak usah muluk-muluk belajar yang macam-macam, yang aneh-aneh. Belajar yang paling dasar saja, yaitu belajar dari wudhu, kita terapkan dalam kehidupan kita atau dalam diri kita masing-masing, dulur-dulur, agar menjadi orang yang baik. Itu dulur-dulur pesan dari saya. Barangkali cerita dari teman saya ini tadi bermanfaat untuk dulur-dulur, monggo dipakai dan kita terapkan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk yang dukur-dukur, yang tinggi-tinggi. Belajar dari yang paling dasar saja dulur-dulur, yaitu belajar tentang wudhu. Wudhu itu kita pelajari dan kita praktekkan pada diri kita dulur-dulur. Semoga cerita dari teman saya ini dan kegiatan akhlak yang baik belajar dari wudhu ini dulur-dulur bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ayo kita ikuti kegiatan selanjutnya dulur-dulur. Kita dan teman-teman akan memberikan santunan nasi kotak kepada panti asuhan atau yatim dan yatim piatu yang ada di daerah Wonoayu. Ayo kita ikuti dulur-dulur kegiatan hari ini. Alhamdulillah dulur-dulur, ini nasi kotaknya sudah dikemas bagus. Nah, ini dari relawan Sidoarjo yang dikerjakan oleh Bu Lilis Bimbi, Bu Alin, dan Bu Elvi. Ini luar biasa dulur-dulur. Menunya hari ini menu apa, Bu? Sate sosis sama ayam. Telur. Ini kemasannya seperti ini dulur-dulur. Ini bagus sekali. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat apa yang dikerjakan oleh teman-teman relawan SID Sidoarjo. Dulur-dulur, kreasi dari relawan SID Sidoarjo yang dipelopori oleh Bu Lilis Bimbi, Bu Alin, dan Bu Elvi. Ini dulur-dulur, menunya mewah sekali dan nikmat. Semoga anak-anak yatim akan suka dan senang menerimanya. Samping nasi kotak dulur-dulur, ada juga snack-snack yang mendampingi nasi kotak nanti. Jadi ini kemasan seperti ini memang diperuntukkan untuk yatim dan yatim piatu yang ada di daerah Sukodono atau daerah sekitar Wonoayu juga itu. Nah, ini dulur-dulur. Nanti kita sampai di tempat, kita bersama-sama berdoa untuk para donatur. Semoga rezeki para donatur dilimpahkan oleh Allah SWT. Doa kita untuk para donatur dan relawan SID Sidoarjo, semoga rezekinya melimpah dan barokah, dan semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah, semoga donatur dan relawan SID Indonesia, khususnya relawan SID Sidoarjo, diberi
kesehatan terus oleh Allah SWT. Pesan saya kepada teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan teruslah berbuat baik. Alhamdulillah dulur-dulur, kita berangkat menuju ke panti asuhan yang akan kita tuju bersama dengan relawan-relawan SYD Sidoarjo. Semoga sampai tujuan dengan lancar acara hari ini. Terima kasih dulur-dulur. Dulur-dulur yang dirahmati Allah, hari ini kita berangkat menuju ke panti asuhan daerah Sukodono Wonoayu sana, dulur-dulur. Alhamdulillah, ini bersama dengan relawan SYD Sidoarjo. Ini ada Bu Lilis Bimbi yang sedang jadi driver bersama Bu Elvi. Ini Bu Elvi, bajunya baru nih kelihatannya. Terus ini sama Bu Alin, luar biasa. Semoga istiqomah selalu kegiatan kita dulur-dulur, dan semoga rezekinya tambah melimpah, dilancarkan hajatnya, terus diberi kesehatan yang maksimal. Sekarang lagi musim corona dulur-dulur, maka saya doakan para donatur dan relawan SYD Sidoarjo semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT.